Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan majelis kita di malam ini setelah sehari sebelumnya kita merayakan Idul Adha, dan tentunya bagaimana nuansa keilmuan kita lanjut tentunya dalam mengisi hari-hari tasdik juga ya, dan juga sangat berfaedah besar ketika kita menuntut ilmu. Kita sambung pembahasan tentang tauhid yang telah sekian pertemuan mungkin tertunda karena tema yang lain juga, tema tentang Zulhijjah dan seterusnya. Kembali kita review bagaimana karakteristik dan keutamaan tauhid. Yang pertama, tauhid merupakan tujuan ciptaan manusia dan alasan menerapkannya ya karena memang diantaranya itulah menjadi urgensi tujuan diciptakannya jin dan manusia. Yang kedua, tauhid itu adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Yang ketiga, tauhid itu merupakan kewajiban yang pertama kali dibebankan pada hamba. Jadi kewajiban yang pertama kali ya, Allah istilahnya bukan beban yang dianggap beban jadi pusing gitu ya. Nah, itu masalah hidup tuh ya, dianggap beban jadi pusing gitu. Jadi maksudnya menjadi kewajiban yang pertama kali ya. Pertama kali diamanahkan ya kepada seorang hamba, yaitu adalah tauhid. Jadi amanah kita yang pertama itu adalah tauhid. Kita berpijak atas amanah pada diri kita untuk mengesahkan Allah. Ya. Kemudian juga kita berpijak pada amanah kita terhadap orang lain adalah menjelaskan tentang tauhid, ya, menerapkan tentang tauhid, sehingga yang namanya seorang dai itu ya, utamanya dan pertamanya dakwahnya adalah tauhid ya. Kalaulah seorang pemimpin ya, seorang pemimpin itu harus membuat legacy untuk 5 tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, ini apa gitu ya, dasar dari negara itu ya gitu. Dan siapa yang akan memerintahnya gitu ya. Jadi harus membuat legacy ya. Dan nggak mungkin juga itu ya beberapa periode terus ya itunya memimpin gitu ya. Periode seberapa periode itunya memimpin gitu ya, bisa jadi 5 periode. Wah, mustahil juga tuh ya gitu. Misal tuh ya,
Ini bukan bicara soal politik atau bagaimana ya. Ini bicara soal apa yang diwariskannya gitu ya. Gitu. Nah, semoga tentunya ini jadi batu loncatan juga ya, bahwa landasannya itu adalah tauhid ya gitu. Landasannya itu tauhid. Sehingga kalau kita berpikir ke depan, ya masa depan kita itu emang bergantung pada tauhid kita gitu. Nah ini bahwa tauhid kita itu adalah tanggung jawab. Karena itu tauhid itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang harus dilaksanakan ya bagi seorang yang masuk ya ke dalam agama Islam adalah tauhid. Itulah kenapa dakwah kepada Allah ya, maksudnya tauhid itu menjadi prioritas. Ada sejumlah dalil, di antaranya sebuah hadis sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Riwayat Bukhari dan juga Muslim ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi manusia itu yang menjadi patokan di antara legalnya urusan mereka untuk tentunya urusan dirinya adalah ubudiyahnya. Adalah ubudiyahnya. Itulah alasan bagaimana Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia hingga ia bertauhid. Demikian pula sabda beliau kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutusnya ke Yaman. Hah? Bukan artinya ini memerangi dipaksa, enggak. Jadi dakwah Islam itu istilah saja yang namanya memerangi itu ya. Tapi dakwah Islam itu kan kelembutan. Dakwah Islam itu kelembutan. Jadi jangan gagal paham gitu ya. Gitu. Memang di hadisnya kan uqatil ya, uqatil itu ya qatala yuqatilu kan, ya perang bunuh kan. Tapi kan maksudnya bukan itu ya. Tapi yang diperangi itu kan macam-macam. Seseorang itu bukan hanya memerangi darah ya atau apa fisik ya. Gitu. Tapi yang diperangi itu adalah kepercayaan ya, keyakinan. Gitu. Ya, jadi ya yang dimaksud diperangi di sini kan Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia, maksudnya memerangi keyakinannya, bukan memerangi jasad ya. Bukan memerangi fisik gitu ya, bukan ya. Tapi keyakinan. Memerangi juga kan bisa kita memerangi hawa nafsu kan. Jadi macam-macam lah kalau makna memerangi itu. Yang orang kafir kan banyak yang melolok kanjeng Nabi. Iya, betul. Yang dulu, Nabi yang dulu kan doanya itu supaya dihasab. Iya. Kanjeng Nabi kan. Iya. Ya itulah. Nabi Nuh kan supaya dihasab. Keindahan dakwah Islam itu diantaranya dakwanya disampaikan dengan kelembutan. Iya.
tidak ada sejarahnya itu ya. Para nabi langsung memerangi dengan fisik gitu ya. Untuk yang pertama kali misalnya Nabi Nuh atau Nabi Hud, Soleh dan seterusnya gitu ya. Dakwah yang pertamanya dengan fisik nggak ada ya. Ya. Justru dakwahnya yang pertama itu adalah qaul dengan lisan. Dengan Firaun saja kan dikatakan bukan langsung dengan fisik dan perang atau bagaimana, tapi qaulal layyina ya, gitu. Itu. Ya, kan Firaun gitu ya. Yang ngejar-ngejar. Iya. Iya. Dengan Firaun saja kan qaulan layyinan ya gitu. Nah itu. Jadi emang dakwah Islam itu kelembutan gitu ya. Bukan kekerasan, bukan olok-olokan, bukan dakwah dengan mencela dan sebagainya ya. Kelembutan dakwah Islam itu. Ranah dari tauhid itu adalah bagaimana diantaranya penerapannya itu ya. Nah yang pertama kali disampaikan itu kan diantaranya kan dengan Syriah dulu kan, dengan Asia, itu kan dakwah dengan kelembutan kan. Bola nanti kan terang-terangan, itu pula terang-terangan juga dengan lisannya gitu. Tidak dengan fisiknya, tidak ada sejarahnya para nabi ya. Baik dari Nabi Adam maupun sampai Nabi Muhammad ya. Itu nggak ada sejarahnya dengan dakwah fisik gitu ya, nggak ada. Nah, atau dakwah atau dikatakan dengan perang fisik nggak ada. Itu. Yang ada kan dengan lisan kan gitu, dengan qaul. Nah, itu. Ini bentuk kelembutan Islam. Sehingga kalau kita menemukan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi memerangi sehingga manusia bertauhid, maksudnya memerangi keyakinan gitu ya. Memerangi keyakinan agar mereka berpindah ya dari syirik ke tauhid ya. Nah, ini dari bagaimana utusan Nabi ya, Mu'adz bin Jabal ya. Beliau diperintahkan oleh Nabi ya, innaka taqdamu ala kaum ya, ahla kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Sesungguhnya engkau akan datang kepada kaum ahlul kitab ya. Maka hendaklah yang pertama kali kau serukan adalah supaya mereka beribadah kepada Allah. Jadi yang di pertama kali itu untuk menyerunya itu dengan beribadah kepada Allah ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita menyerukan itu tentunya adalah menyerukan tauhid yang pertama. Dalam sebuah riwayat tercantum innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitaba. Ini beda hurufnya ya. Ahlil kitabi kayaknya ya. Beda apa? Beda ini ya. Soalnya ada min ya, kalau soalnya ahli gitu ya. Ya sananya berarti ikut juga ya, jadi jar ya. Ahlil kitabi ya gitu. Ini bagi yang mengerti bahasa Arab ya. Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala.
Jadi ini kalau menemukan ya, ini yang penulisan huruf atau penulisan si harokatnya atau barisnya berbeda. Nah ini kalau dengan bahasa Arab ketemu. Ya. Sesungguhnya apa yang dimaksud. Ya. Tapi kalau dengan ngarang-ngarang atau kira-kira itu yang berat ya, malah jadi salah gitu. Nah ini pentingnya dasar ya. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab ya, maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini riwayat Bukhari ya. Jadi sama tuh. Nah ini selanjutnya gundul nih. Tadi ada Jabri katanya. Riwayat yang lainnya nih. Innaka satati kauman min ahli kitab ya, faida jithum fadhum ila an yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kapil ya. Insyaallah. Ini riwayatnya Bukhari. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, lalu jika engkau telah mendatangi mereka, maka dakwahilah mereka kepada syahadat atau persaksian bahwasanya tiada ilah yang pantas disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah ini ya. Jadi emang tauhid yang pertama kali untuk disampaikan ya. Ya, setiap nabi, kemudian juga nabi mengutus para sahabatnya ya sama. Tauhid ya, terus disampaikan ya. Karena tauhid adalah kewajiban pertama yang dibebankan kepada setiap hamba. Hal itulah yang menjadi pokok dakwah mereka dan hal pertama yang menjadikan seseorang dinamakan sebagai muslim. Seorang dinamakan muslimnya karena persaksian tauhidnya ya. Bukan hanya bajunya ya. Bukan hanya pakaian atau penampilan ya gitu. Penampilan bisa menipu ya gitu. Bukan hanya suaranya gitu ya. Bukan hanya gaya bicaranya tapi dari la ilaha illallah. Gitu ya. Itu yang dinilai seseorang untuk bahwa dia itu adalah Islam. Ya. Karena itu pokok dakwah mereka ya. Dan yang pertama yang menjadikan seorang dinamakan Islam kan itu ya. Semua itu dikarenakan Islam tegak berdiri di atas tauhid yang merupakan fondasi agama seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya. Yang keempat, kita masuk, tauhid merupakan sebab untuk memperoleh keamanan dan petunjuk dunia dan akhirat. Karena Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ya. Tuh, ini juga kan beda ya. Beda penulisan hurufnya nih. Jadi bisa kita ya kalau punya hafalan bagus ya. Kalau tidak diwariskan hafalannya dengan bahasa ya. Jadi orang-orang yang beriman ya, walam yalbisu imanahum ya, dan tidak mencampurkan iman mereka ya,
dizulmin dengan kesyirikan, ya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Zulmin ini maksudnya kesyirikan, ya, karena inna syirka wa zulmun azim, itu ya surat Luqman. Terus juga jaminannya mereka akan mendapatkan keamanan, ya. Wa hum muhtadun, dan petunjuk. Nah, keamanan di sini kan bisa dikatakan juga keamanan di dunia. Petunjuk ini juga dunia dan akhirat, ya, gitu. Petunjuk di dunia apa? Petunjuk di dunia itu diantaranya ya berupa hidayah, rahmat, kemudahan kita juga untuk menyebarkan Islam, untuk mengajar, untuk menghadiri majelis ilmu kan gampang, itu kan hudan itu juga, ya. Nanti di akhirat juga belum dimudahkan di padang mahsyar, di hisab, mizan, kemudian juga as-sirat, ya. Nah, itu juga hudan, ya. Nah, itu ditumpahkan nanti berkorban gitu. Bentar. Jadi itu tentang hudan, ya. Oke. Kalau hadis tentang hewan kurban yang nanti ditumpakin, itu nggak tahu itu riwayatnya dari siapa itu, ya. Bukan bidah, tapi ya itu riwayatnya bisa jadi dhaif, ya. Dhaif. Itu, ya. Hah? Iya, itu riwayatnya dhaif itu. Iya, soalnya itu ya kalau misalnya kan sapi kan 7 orang. Emang sapi bisa numpahkan 7 orang gitu nanti di akhirat gitu kan. Ya itu juga kan harus main juga logikanya, ya, gitu. Iya. Harus main logikanya, ya. Jadi gimana itu jadi sebuah hadis yang sahih, ya. Dari matanya saja sudah itu, ya, sudah melakukan gitu. Iya, itu udah namanya hadis dhaif itu bisa ketebak dari matan, ya. Kalau enggak kan dari matan ya itu dari sanadnya gitu, dari mana urutan sanadnya, siapa yang meriwayatkan dan sebagainya. Nah, itu cukuplah. Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Insyaallah kalau besok kita berikan umur itu, ya, mungkin tentang akhlak dulu mungkin, ya. Barakallahu fikum wa afu minkum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.